Halo bros, balik lagi sama gue Leo. Kali ini gue pengen bikin video mengenai alat kopi apa aja sih yang seorang pecinta kopi, seorang home brewer atau home barista atau penyeduh rumahan harus miliki di rumah. Karena beberapa hari yang lalu ada yang komen di video kopi gue, yang gue bacain ya. Ini dari Reski Nurhayat. Mas bro bikin video sharing dong tentang alat-alat kopi buat rumahan untuk sendiri. Oke, selanjutnya ada dari Tika Novi. Pak Dokter, saya newbie untuk hal kopi mengkopi. Setelah lihat video-video Pak Dokter, saya akhir-akhir ini tertarik untuk hal-hal kopi. Butuh pencerahan paket alat tempur yang low dompet. Ngopi rumahan dong Pak Dokter. Maaf, pakai akun nyonya besar gitu ya. Oke, jadi setelah baca komen itu, gue pikir kenapa enggak gue bikin video seperti ini. Karena gue udah lama bikin video tutorial tentang cara menyeduh kopi, tentang how to ya, misalnya V60 atau misalnya Bialettini atau Koka atau yang lain. Tapi gue nggak pernah bikin introduction-nya alat kopi apa aja sih yang harus dimiliki sebelum kita memasuki dunia hitam ini, dunia kopi ya. So nggak pakai lama-lama, langsung aja gue udah sediain nih alat-alat kopi yang gue miliki di meja ini. Tentu saja nggak semuanya gue pakai tiap hari, jadi ini udah gue keluarin dari lemari-lemari gue dan ternyata udah berantakan dan banyak kayak gini ya. So gue pengen nunjukin aja, bukannya gue mau pamer juga, gue pengen nunjukin aja ada alat kopi apa aja sih gitu yang sebenarnya bisa kita beli buat di rumah gitu. Dan sebelum kita masuk ke alat seduh kopinya, gue pengen tunjukin dulu beberapa alat yang harus kalian miliki gitu ya. Pertama adalah yang paling penting di antara semuanya menurut gue adalah grinder. Kenapa grinder? Karena kita tahu kopi itu biji kopi ya. Biji kopi bentuknya seperti ini ya. Nah, bentuk seperti ini itu terekspos di bagian luar aja, tapi dalamnya tuh kopong dan itu tidak terekspos udara karena dia nggak bisa masuk udaranya. Dan ini ngebuat aroma kopi itu tersealed di situ dan bisa tahan lebih lama. Dan ketika digiling ini menjadi bubuk, dan bubuk itu semua bagiannya terekspos udara. So kita lebih baik menyimpan kopi dalam bentuk biji roasted beans ya, itu mungkin akan tahan sekitar seminggu sampai 2 minggu. Setelah itu mungkin juga akan berkurang wanginya. Jadi kalau kita beli kopi bubuk udah pasti apapun kopinya gitu, kayak kalau kita beli di supermarket pasti rasanya gitu-gitu aja gitu kan, dan kita nggak bisa menikmati rasa itu sepenuhnya karena akan cepat sekali terekspos udara dan akan hilang wanginya. So alat pertama yang gue paling rekomend tentu saja adalah grinder. Grinder di sini gue punya Latina 600 EN yang elektrik, dan ini juga flat burr grinder ya. Kemudian ada yang manual. Yang manual itu ada ini, kalau gue bilang di video gue Hario ya, Hario pakai Y karena bentuknya mirip Hario Skeleton, tapi ini bukan Hario Skeleton. Ini gue beli di Maharaja, udah lama banget, 2010 juga. Intinya hampir semua alat ini gue beli tahun 2010 gitu ya, karena itu zaman-zaman itu kayak kopi baru masuk dan itu masih susah nyarinya di mana-mana gitu. Online shop belum banyak juga. Kalau sekarang udah ada Oten Coffee ya, kalau dari dulu tuh cuma ada Maharaja, kemudian Philo Coffee juga dulu udah ada, mungkin kayak sekitar tahun segitu ya. Kalau Oten Coffee belum ada. Kalau sekarang gampang, mau beli apa-apa bisa ke Oten atau mungkin reseller lainnya gitu ya. Ini sampai sekarang masih awet. Kemudian ini ada yang grinder Cina, tapi sekarang udah gua upgrade, mungkin udah seperti Latina Sumba. Terus habis itu ini ada Rhino Wares sama gilingan kopi tangan juga. Ini yang gue biasa bawa kemana-mana, kecil dan ini reliable banget gitu. Selanjutnya yang kalian perlu juga adalah measurement. Ya, measurement itu adalah untuk ngukur ya. Untuk ngukur kalian perlu yang namanya digital scale ya. Ini digital scale ada dua. Ini yang satuannya 0,1 gram, ini yang per 1 gram. Tentu saja lebih bagus yang ini. Kemudian stopwatch, ini tentu saja buat stopwatch dan timer ya untuk mengukur waktu, dan ini adalah termometer untuk mengukur suhu airnya. Digital, semua digital ya. Terus sebelum itu juga tentu saja kalian harus punya cangkir, karena ini akan membuat kalian lebih menikmati kopi itu ya. Ini ada yang keramik, handmade, ini dari Kaloka di Jogja, gue suka banget. Dan ini ada cangkir, bukan cangkir, gelas yang gue suka itu Duralex Picardi. Ini James Bond glass, gue selalu pakai ini. Dan juga decanter kopi, yaitu tempat kita nyeduh kopinya sebelum dituang ke gelas. Kenapa kita perlu ini? Karena kadang kita pengen menikmati kopi itu sedikit-sedikit gitu ya, terus habis itu tunggu kopinya dingin. Tapi kalau di gelas kan langsung di gelas, kita kalau dingin ya dingin semua, panas-panas semua, susah kan. Kalau pakai ini kita bisa pindahin. Ini dari Kalita, favorit gue juga, yang 01 juga ya. Terus selain itu kita harus punya juga ini electric kettle, karena kita butuh manasin air pakai ini. Terus biasanya dari sini gue pindahin ke
pouring kettle-nya itu adalah Tecole Rangsa. Gue punya yang panjang kayak gini, ini kayak klasik banget, dan ini yang sering gue pakai adalah yang ini. Nah, bisa taruh termometer dan juga bentuknya pas dan pas aja kalau gue buat nyeduh kopi sendiri yang ini. Ini Latina Olive Kettle, ini juga beli di Maharaja sama. Ini Tecole Rangsa yang klasik gitu ya, ibaratnya yang panjang. Terus apa lagi ya? Sendok ya. Sendok ini yang buat ngambil kopinya. Kadang kalau kita nggak pakai digital scale, pakai ini aja cukup. Ini biasanya 10 gram kurang lebih ya. Kalau kita mau pasti pakai digital scale. Ini sendok buat ngaduk ya. Biasanya kalau kalian tahu metode V60 Scott Rao, dia pakai ini buat ngaduk ya. Sendok stainless yang apa aja lah, yang kecil pokoknya ya, biasa buat teh sih. Oke, sekarang kita masuk ke yang paling penting di sini, yaitu alat seduhnya ya. Alat seduhnya di sini ada banyak. Gue akan klasifikasiin ini. Biasanya kalau orang itu klasifikasiin menjadi full immersion dan non immersion. Tapi kalau misalnya gue, karena menurut gue kopi itu diseduh dengan air dan di satu titik pasti akan nyentuh lah air itu gitu, akan immerse di air itu. Jadi gue akan membuat kategori yang menurut gue lebih pas, yaitu short immersion, kemudian medium immersion, dan juga long immersion. Untuk short immersion dulu. Jadi short immersion itu ya ibaratnya kontak kopi dengan air itu cepet ya, hanya short period. Itu yang ada di sebelah kanan gue ini mesin espresso. Ini ada DeLonghi EC155, udah lama dari 2011 kalau nggak salah gue beli, masih awet sampai sekarang. Udah dimodifikasi, jadi stimonnya udah dibuat jadi satu titik, kemudian juga basketnya udah dibikin naked dan juga unpressurized. Jadi kalau kalian pengen tahu mengenai mesin ini, kalian bisa cek videonya Raymond Maringka di channel tentang kopi. Dia udah bikin reviewnya lengkap gitu ya. Dan gue juga beli ini mungkin sama Raymond mungkin lebih dulu atau mungkin hampir sama barengan gitu ya, karena gue udah punya ini lama banget dari ini keluar dulu ya. Terus habis itu kita punya ini adalah ibaratnya Pullman's Espresso gitu ya. Gue udah bikin review juga, bisa cek di channel gue. Ini Bialetti Mocha Express. Hampir semua rumah di Italia punya ini, karena ini adalah alat yang klasik banget dan orang Italia suka banget kopi yang pekat. Dia punya ini di rumah. Biasanya stovetop di atas kompor, tapi ini gue pakai rak di sini ya. Dan gas burner. Terus kakaknya dia punya ini adalah Bialetti Bricca. Gue belum sempat bikin review juga. Ini udah lama juga gue beli, mungkin 2011 atau 2012 gitu ya. Dan ini kayak sebenarnya dia pengen sama sih sebenarnya stovetop espresso juga, cuman dia ada valve di sini. Jadi patented Bialetti valve, ini bisa ngebuat krema juga katanya. Terus yang lebih modern lagi, ini adalah alat espresso portable. Dan walaupun portable, tapi menurut gue ini kualitasnya hampir sama dengan yang mesin yang udah di unpressurized. Karena pertama dia unpressurized espresso, jadi tekanannya 9 bar murni, kremanya krema beneran, dan juga ini harganya cukup terjangkau gitu. Menurut gue ini oke banget. Selanjutnya yang masih short immersion ya, yaitu ini adalah mungkin yang paling populer di antara semuanya. Hampir sama populernya sama Kalita Wave, cuman Kalita Wave gue nggak punya. Tapi ini adalah Hario V60. Jadi kenapa dibilang short period? Karena lubangnya satu gede di tengah, ada ulirnya, dan air akan cepat turun di sini. Kalau kalian pengen kopi yang sweet, bright, dan juga bener-bener kopinya itu light gitu ya, hampir kayak teh, itu menurut gue ini yang kalian harus miliki juga gitu ya. Ini salah satu yang wajib banget gitu. Tapi nanti gue akan jelaskan kenapa ini wajib ya. Selanjutnya setelah short immersion, kita lanjut ke mungkin orang bilang semi immersion atau half immersion, tapi gue bilang medium immersion. Yaitu yang gue punya di sini, yang sering gue pakai adalah Kalita Flat Bottom. Kenapa Kalita Flat Bottom dan kenapa yang keramik juga? Karena menurut gue kalau keramik itu tuh lebih kokoh aja gitu ya, dan dia lebih menahan panas lebih baik di sini gitu. Dan ini kayak gampang banget, kita bisa temuin kertas filternya di mana aja. Gue udah bikin juga videonya tentang Daiso ya, Daiso paper filter, kertas kopi zaman now, kalian bisa cek di channel gue juga. Ini yang sering gue pakai juga sehari-hari, tapi nanti akan gue tunjukin juga kenapa. Terus habis itu ini adalah Koka gue udah bikin reviewnya juga, bisa cek di channel gue. Ini kalau yang pas gue bikin reviewnya itu gue masih pinjam punya Alex, tapi ini udah punya gue sendiri karena setelah itu sekitar seminggu setelah itu akhirnya gue dapat juga. Dulu Klinik Kopi itu belum jual di Tokopedia, sekarang udah jual, dan sekarang yang model ini udah nggak ada lagi.
Karena ini emang susah banget dulu dapetinnya, kayak gue udah kesana nggak dapet, akhirnya gue punya Alex bikin review, setelah bikin review seminggu kemudian cek terus baru dapet. Yang model ini udah nggak keluar lagi karena sekarang udah ada Coca albino atau mungkin blue Coca yang warna biru ya. Dan ini juga bikinan Indonesia, dan ini handmade semuanya, sama kayak yang Kaloka tadi ya, Kaloka dan juga Kaloka dan juga Klinik Kopi yang bikin. Ini masih medium immersion gitu ya, atau half immersion. Terus habis itu kita akan lanjut lagi ke yang full immersion. Kenapa full immersion? Karena dia tentu saja kontak kopinya lebih lama. Dan yang paling terkenal di sini gue harus sebutkan pertama kali adalah French press. Jadi ini adalah Bodum, yaitu di original French press. Kita cuma tinggal masukin kopi, air, dan juga kita diamkan 4 menit, kita tekan, dan hasil kopinya juga menurut gue sih sampai sekarang gue masih pakai yang kayak gini ya, karena kalau kita pengen ngerasain ini hampir sama kayak cupping style kopi ya. Jadi kita bikin tubruk terus kita saring, walaupun masih ada sedikit bubuk-bubuk kecilnya, tapi ini rekomen banget. Terus gue masih punya juga yang French press yang gabung sama tumbler gitu ya. Jadi ini adalah S Pro Travel Press. Gue masih pakai setiap hari yang ini karena biasanya gue pakai pagi-pagi, gue bikin, gue tinggal 4 menit mandi, terus gue tinggal tekan, gue bisa bawa langsung buat kerja gitu ya. Ini ada tutupnya juga. Terus gue lanjut yang salah satu yang paling populer di Amerika, yaitu Aeropress. Wah, ini sih salah satu yang gue favoritin juga karena dia bisa menghasilkan kopi yang mungkin rasanya bener-bener clean banget, tapi tetap bold gitu ya, karena dia kayak gabungan antara tadi mungkin kombinasi ya. Kalau kita pakai paper itu biasanya clean banget, tapi ini karena dia full immersion jadi boldnya juga tetap ada. Jadi orang yang menurut gue yang belum tentu bisa bikin kopi aja, bikin pakai ini mungkin bisa enak kopinya. Ini bisa ngenakin kopi menurut gue. Aeropress. Dan selanjutnya adalah yang agak eksotik di sini, yaitu ini Hario Siphon TCA3. Dulu gue beli di Maharaja juga nih ya. Dulu cuma Maharaja sih yang jual ya. Sekitar 7,5, mungkin sekarang harganya udah sekitar 1,5. 7,5 tuh masih 750.000 ya. Sekarang harganya udah 1.500.000-an, dan ini ya klasik lah. Kalau dibilang emang lu pakai tiap hari kayak gini, yang ribet nyucinya segala macam, gue bilang enggak, jarang-jarang. Tapi sometimes ketika gue pengen atraksi kopi ya gue pakai juga yang kayak gini. Oke. Kayaknya udah itu aja. Oh, masih ada lagi yang full immersion ya. Ini ada ini juga awal-awal pasti kalian akan punya alat kopi ini ya. Ini Vietnamese Coffee Dripper gitu ya. Kayak kalau biasanya kopi robusta terus dibikin pakai ini, pakai susu kental manis, ini bisa enak banget, kental kopinya ya. Terus ini adalah Turkish Coffee, yaitu ibrik yang stainless steel yang gue punya di sini. Bagusnya sih yang cooper gitu ya, keren gitu. Dan ini juga biasanya full immersion semua. Oke, itu aja yang gue punya di sini yang bisa gue tunjukin, dan gue akan beresin ini semua, dan gue akan kembali lagi dengan alat kopi yang bener-bener kalian butuhkan untuk pertama kali sebelum ngopi. Oke, stay tune. Oke, kali ini gue udah sortir alat-alat apa aja sih yang benar-benar diperlukan sebenarnya untuk ngopi di rumah ya, untuk menjadi home brewer atau home barista atau penyeduh rumahan gitu ya. Karena tadi gue udah tunjukin alat-alat yang banyak banget, tapi nggak semuanya sih gue pakai. Cuman kalau disuruh milih antara semua alat itu, beberapa alat aja yang menurut gue krusial dan penting untuk dimiliki, itu gue pilih alat ini gitu. Ada alasannya masing-masing, tapi gue akan tunjukkan dulu alat-alatnya ya. Kalau grinder gue pilih aja yang paling gampang dibeli dan mungkin yang harganya cukup ekonomis, yaitu Latina Zumba ini ya. Karena kalau gue pilih yang mahal-mahal, mungkin kalian mau beli mulai dengan alat ini aja udah males banget gitu karena harganya mahal gitu ya. Gue pilih yang ini, harganya masih terjangkau sekitar 200-an kalau nggak salah ya. Latina Zumba aja. Dan kemudian kettle-nya juga kettle yang murah aja, yaitu kettle yang Latina juga, Latina Olive Kettle ini, dan ini juga gue pakai sehari-hari. Tem boleh punya boleh enggak, tapi kalau kalian pengen tahu tentang suhu air yang kalian gunakan untuk seduh, ini lebih baik dimiliki ya. Kemudian tentu saja water
kettle untuk manasin air ya, tapi nggak mesti water kettle sih kalau kalian pengen yang pakai kompor juga, yang penting bisa manasin air aja. Kemudian decanter tadi gue cuma tunjukin satu ya, ini Kalita tetap gue pakai. Kalau cangkirnya kenapa gue pilih ini, karena ini klasik banget dan ini bisa dipakai, bisa buat minum kopi, bisa buat minum latte atau mungkin yang lain-lain ya. Ini udah oke banget lah pokoknya ya, cangkir Doralek ini. Terus ya ini juga tadi coffee container gue cuma tunjukin satu, ini aja, itu dari Lock and Lock, cuman boleh apa aja lah sebenarnya ya, coffee container pokoknya. Kemudian sendok, ini sendok kopi, kebetulan yang di sini yang biasa gue pakai yang merek Kalita, ini 10 gram sendok kopinya, dan juga tadi yang buat ngaduk kopi V60 ya. Oke, selanjutnya digital scale gitu, gue pilih juga digital scale-nya yang ini aja, yang kecil, yang tadi udah gue tunjukin, yang 0,1 gram, ini juga murah harganya, paling cuman 100.000, ada juga yang jual 90.000 kalau nggak salah sih, sekitar 100.000 lah pokoknya ya. Ini reliable banget gitu ya, kalian bisa benar-benar ngukur detail pakai alat ini, dan juga jangan lupa timer atau stopwatch ya, tapi kalian juga bisa pakai handphone kalian kok buat stopwatch ya. Jadi ini hanya perumpamaan aja, pokoknya diperlukan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita kelompokin lagi aja, tetap menjadi short immersion. Kemudian kali ini gue klasifikasikan di medium immersion, karena ibaratnya ini kayak transisi antara ini dan ini. Dan ini adalah full immersionnya, yaitu French press tadi ya. Kemudian kita mulai dulu dari yang short immersion, yaitu tadi ada Kavano compressor dan juga V60. Kenapa gue pilih ini daripada yang lainnya? Yaitu karena pertama V60 ini ibaratnya kayak klasik banget ya, kita bisa benar-benar ngatur kopi yang kita pengen buat gitu ya, dengan flow rate airnya, kemudian dengan kepraktisannya, nggak perlu cuci-cuci lagi. Ini kayak wajib banget di antara Kalita flat bottom, kemudian tadi Koka, dan juga sebenarnya ada Kalita wave juga ya, cuman gue nggak punya. Menurut gue mendingan beli ini, karena ini kayak semuanya terukur, semuanya presisi gitu ya, dan juga kalian tinggal ngatur bener-bener apa yang kalian pengen. Koka gue nggak bilang itu kurang bagus, itu juga tetap bagus, apalagi buatan Indonesia, itu juga keramik, handmade ya. Cuman ada kekurangan menurut gue di sana, itu kayak di bawahnya tuh sebenarnya antara kertas kopi dan juga kopinya itu biasanya kalau pour over itu ada yang menyangga kertasnya, jadi kertas nggak langsung nempel sama dasarnya. Nah kadang kalau gue pakai itu suka nyangkut, ibaratnya clogged up gitu ya, jadi airnya kadang nggak bisa turun karena tadi menurut gue nggak ada penyangganya juga. Menurut gue ya itu aja sih kurangannya. Di luar itu bisa dikoleksi dan itu bagus banget, tapi kalau suruh milih satu tetap gue pilih V60. Kemudian ini untuk espressonya, tentu saja gue pilih yang ini karena ini lebih praktis, gampang dibawa kemana-mana ya, dan juga cukup terjangkau untuk espresso. Mungkin harganya dulu waktu beli sih 850.000, tapi sekarang kayaknya udah sekitar 900, hampir 1 juta ya ini. Tapi kita bisa dapat authentic espresso dan juga enak banget kopinya. Terus habis itu gue langsung ke yang full immersion dulu ya. Kenapa Bodum French Press? Karena menurut gue Bodum French Press itu kayak klasik banget ya. Kita menikmati kopi yang full body itu dengan tubruk kadang masih berasa banget nih ampasnya di atas. Tapi dengan ini kita bisa rasain kopi tubruk yang ampasnya sudah benar-benar sisa yang tipis-tipis aja. Dan menurut gue ini kayak efektif dan efisien banget gitu. Hampir semua kopinya terseduh di sini. Jadi kalau kalian nyobain kopi pertama kali kalian beli, lebih baik pakai ini dulu gitu ya. Jadi kalian bisa tahu rasa yang sebenarnya seperti apa, baru kalian bisa main-main pakai ini. Karena kalau pakai ini ya kadang-kadang bisa, kalau lagi over extract ya pahit, kalau lagi pas under ya juga jadi rasanya jadi light banget gitu. Jadi ini benar-benar butuh latihan, dan ini kayak menyenangkan banget ya belajar V60 itu. Terus selanjutnya, nah kenapa gue taruh di tengah-tengah, karena emang ini benar-benar tengah-tengahnya antara V60 dan juga dia punya French Press. Ini kan kalau ini kelas yang berbeda ya, kita bisa pisahin dulu. Tapi kalau untuk manual brew ini di tengah-tengahnya. Ketika kalian pengen kopi yang bold tapi tetap clean, itu
inilah yang kalian pilih gitu. Karena dengan paper filternya Aeropress ini, terus habis itu dia full immersion juga, kalian benar-benar dapetin kopi yang ibaratnya strong tapi tetap clarity-nya tuh dapat gitu, brightness-nya dapat. Ini kayak kalau gue lagi males bikin pakai yang lain-lain dan gue pengen kopi yang clean tapi gue males ngulik pakai ini, gue langsung pakai ini aja gitu ya. Ibaratnya ini wajib banget lah kalian punya. Terus kalau yang lain udah ya, berarti udah semua itu aja. Jadi kalau diantara manual brewer yang coffee style itu ya 3 ini aja, gue kelompokin gampang ya. Kalau espresso ini aja. Kenapa gue bilang harus punya? Karena dengan ini aja gue bisa bikin style kopi yang gue pengen di antara semuanya. Oke, kalau kalian tanya kenapa nggak Bialetti? Oke, Bialetti oke. Tapi espresso yang dihasilkan itu nggak se-strong ini, dan juga dia kadang karena kita pakai stovetop ya, kadang juga nggak stabil juga, kurang stabil juga. Kenapa nggak pilih Kalita Flat Bottom? Oke, Kalita Flat Bottom oke banget gitu. Tapi kadang dengan Kalita Flat Bottom itu kita jadi tersunat gitu kemampuan untuk ngulik kopinya. Jadi gue pilih ini karena ini yang ibaratnya ngulik banget, dan ini yang udah jadi banget. Jadi kalau gue pengen yang Kalita style, gue mungkin bisa bikin pakai yang kayak gini gitu, bikin dengan Aeropress. Kalau gue pengen espresso, gue mungkin nggak usah pakai Bialetti atau pakai mesin espresso, gue bisa pakai ini. Kalau gue pengen yang apa lagi ya tadi ya, Vietnam itu clean, strong, tapi tetap kadang masih ada bubuk kopinya dikit, gue bisa pakai ini juga gitu. Jadi ibaratnya di antara semua alat kopi yang udah gue tunjukin tadi, gue bisa bikin dengan alat yang gue punya di meja ini gitu ya. Tentu saja itu juga nggak bisa dibikin dengan begitu saja, butuh latihan, butuh kesabaran sampai kita bisa nemuin benar-benar kopi yang kalian mau. Di sini gue juga pengen nanya, alat kopi apa yang menurut kalian wajib punya di rumah gitu? Karena menurut gue kopi itu selera. Jadi yang gue bilang ini paling enak belum tentu paling enak juga buat kalian. Tapi kalau gue suruh mengklasifikasikan dan suruh milih, yang paling penting aja gue pilih ini yang ada di meja ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa tulis di komen. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat subscribe dan juga kasih tombol like supaya channel ini lebih berkembang lagi. Dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa suka tentang kopi dan mengetahui alat kopi apa aja sih yang sebenarnya wajib dimiliki oleh seorang home brewer atau home barista. Sampai di sini dulu, gue Leo. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa juga tulis di komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you.